Pak Alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan apa tandas. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang, ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnudzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa Ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua, bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki dari perempuan sama saja, begitu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar. Itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya. Walaupun nggak pakai nama fam. Kalau berita itu bisa benar bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah
bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Kuali Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihhu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kita banyak begitu kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad keempat, Siri Silsilatil Alawiyah, abad kelima, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya beta mah. Cek orang Bandung nama teu aya iku ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar Pak. Jadi Ali As-Sakron ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang surah wal istifadah populer sampai ratusan kitab Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali. Soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun mauduun mardudun